Selamat datang di Radar Garut Channel. Dalam segmen kali ini kita akan membahas tentang pejuang kopi Cibatu dalam kancah nasional. Dan dalam kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu petani kopi Cibatu. Selamat datang Bapak Dadan. Ya, terima kasih sudah datang ke Cibatu, ke Pawon Kopi Salaria. Ya, nah ini menarik sekali nih, kopi Cibatu ini udah ya Pak, terkenal lah gitu kan ya, udah mau ke nasional nih Pak gitu kan. Alhamdulillah. Dan apalagi kopi ini ada khas gitu loh ya. Ya, begitulah. Tapi kalau secara umum ya, kopi-kopi yang ada di Indonesia, kopi Nusantara memiliki karakteristik ciri khas masing-masing. Semua kopi Indonesia itu luar biasa. Ya. Kita petani di Cibatu awalnya ya tidak menyangka ya respon pasar terhadap kopi Cibatu, khususnya umumnya kopi Garut. Kalau kopi Garut kan sudah banyak yang mengenal ya. Cuma orang masyarakat kopi Cibatu itu di mana sih? Padahal itu di Garut juga. Jadi kopi Garut kayak gitu. Nah, ini cukup panjang juga ya. Sementara kalau lihat dari perjalanan kopi yang ada di Cibatu itu, kalau dari sejarahnya kita cerita dari para pegiat kopi yang ada di Cibatu sudah lama, bahkan sejak zaman Belanda sudah ada. Dan kakek saya sendiri pun sudah menanam kopi, menanam coklat itu, dan warisannya sampai saat ini ada udah ratusan tahun usianya. Jadi sebenarnya kalau bicara sejak kapan kopi Cibatu ada, ya sudah lama gitu. Cuma brand kopi Cibatu baru ya 2-3 tahun ini aja mulai dikenal masyarakat, karena kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan pendampingan kepada para petani. Juga kita branding, mengeluarkan produk yang namanya ini kopi Cibatu gitu kan. Jadi kenapa kita pakai nama lokalnya ya supaya masyarakat Cibatu mengenal kopinya itu. Nah ini Pak, sebelum ke mengenal lebih jauh lah gitu kan, bisa dijelaskan nggak terkait latar belakang mungkin ya, terus sejarah-sejarah mungkin kopi Cibatu ini kan dari dulu nih, tadi dari zaman Belanda seperti apa nih Pak? Nah, awalnya kita di Salaria Foundation banyak kegiatan sosial dan pendampingan kepada petani, kepada UMKM, juga penggiat lingkungan. Nah, ketika kita melakukan kegiatan pendampingan sosial di Kampung Duku Sadakeling, ternyata saya menumbuhkan kopi gitu di sana itu. Nah, dari sana, dari program itu, kita melihat bahwa kondisi petani kopi di Cibatu itu, kalau dibilang bukan sangat memprihatinkan gitu, tapi belum banyak yang melirik. Yang dikenal sama orang Cibatu pun nggak banyak. Emang kebun di Cibatu ada kopi, kebunnya di mana? Padahal ada di Gunung Sadakeling. Nah, sejak saat itu kita melakukan pendampingan, banyak melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan segala macam, dan alhamdulillah kita mendapat mitra yaitu dari Jamkremdo untuk melakukan pendampingan di situ. Nah, dari situ istilahnya kita tertarik untuk mengembangkan kopi, tidak hanya melakukan pendampingan, tapi kita juga sama-sama belajar, bahkan menanam bareng-bareng dengan para petani dengan pola kemitraan. Nah ini Pak, kan tadi ada dari zaman Belanda, berarti udah dari zaman dulu. Nah, apakah ini turun-temurun dari mungkin orang tua dari di sini atau seperti apa sih? Kalau saya sendiri ya. Menjadi petani awalnya tidak jadi cita-cita gitu, karena saya kalau orang tua kakek ya petani juga gitu, tapi ketika kita jatuh cinta ya tertarik kopi, akhirnya ya saya sendiri belajar kepada para petani di Duku, kepada kelompok tani untuk bagaimana sih dari mulai cara menanam kopi, menyemai kopi, mengolah sampai istilahnya itu mengeluarkan brand tadi. Jadi panjang gitu ceritanya itu. Ini kopi Cibatu dari mulai hampir mau jalan 3,5 tahun mau 4 tahun itu tuh. Nah, dari sana masyarakat Cibatu mulai responnya ke kopi Cibatu tuh mulai tertarik gitu. Oh, kopi Cibatu juga enak loh. Nggak nyangka gitu ya di Cibatu gitu yang mereka nggak kenal, karena kita sering kegiatan ya mengenalkan pameran segala macam, akhirnya orang Cibatu semakin untuk saat ini ya banyak yang mulai menanam kopi, dan target itu yang ingin kita
kita harapkan supaya produktivitas kopi di Cibatu bisa lebih meningkat gitu. Karena saat ini permintaan terhadap kopi Cibatu lumayan tinggi gitu. Tapi kita terus terang kewalahan gitu. Untuk kopi Cibatu. Tapi kalau untuk kopi Garut ya kita kan bisa ngambil dari supply dari mana saja. Tapi ketika kita menjual dengan brand kopi Cibatu ya nggak mau kan harus kopi Cibatu. Makanya kita juga mengembangkan menanam demplot kopi sampai 3 hektar itu sebagai bekal kita untuk bisa memproduksi sendiri dari kebun kita. Dan alhamdulillah tahun kemarin panen perdana. Hasil panen perdana itu kita ikutkan ikut kompetisi kopi specialty dan alhamdulillah kita ya masuk di kategori kopi specialty gitu. Lumayan nilainya sekitar berapa ya, 84,25 hasil cuppingnya. Berarti udah bagus juga ya Pak, kalau kopi Cibatu tuh udah mulai. Kalau bagus atau enggak relatif ya, karena tergantung selera juga. Tapi karena kita juga melakukan pelatihan, kita juga berlatih bagaimana mengolah kopi itu sesuai dengan standar mutu gitu. Nah, dari situlah kita bisa menghasilkan kualitas kopi yang bagus. Sebagus apapun kopi gitu. Tapi kalau proses pasca panennya, pengolahannya segala macamnya tidak sesuai, ya kopi jadi nggak enak gitu. Tapi kopi yang biasa-biasa saja, tapi disiasati dengan teknik penyeduhan, misalkan gitu kan, itu bisa menghasilkan citra rasa yang berbeda kayak gitu. Nah ini Pak, apa sih yang jadi istimewa nih kopi Cibatu dari segi mungkin rasa atau bentuk atau jual seperti apa? Kopi Cibatu itu kan sejarahnya emang ditanam dari Belanda ya. Dan sampai saat ini masih ada kopi-kopinya itu, kopi Arabikanya salah satunya itu. Jadi dari sisi rasa itu banyak rasa buahnya, ada nanas. Bukan nanas ya, ada rasa nangka, rasa pepaya, pisang. Jadi kalau kopi itu menyerap rasa tergantung dari pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu. Jadi asamnya emang agak kuat ya kalau kopi Arabica yang biji kuning, tapi asamnya itu masih enak kayak gitu cita rasanya. Terus kalau Arabica yang lainnya itu balance antara manis, pahit sama asamnya itu gitu. Tapi balik lagi nanti ya, kalau kopi itu tergantung baristanya, tergantung yang nyeduhnya, pengen yang dominan asam, yang dominan pahit, atau yang ingin jadi manis atau dari balance itu beda-beda gitu, tergantung selera kayak gitu. Nah, terus bedanya dengan kopi yang lain itu karena ditanam di ketinggian, kopinya itu sampai 2000-an mdpl gitu ya. Jadi kalau kopi ditanam yang semakin tinggi, apalagi Arabica, itu akan semakin kompleks aroma dan cita rasanya gitu, karena menyerap lingkungan segala macam. Itu yang membuat kopi Cibatu bisa bersaing dan bisa punya pasar sendiri, karena salah satu faktor ketinggian. Kedua ya bibit yang ditanam juga kan udah tua, udah bibit unggul itu tadi. Jadi kalau secara umum ya kopi Cibatu, kopi Papandai, kopi segala masih mirip. Kan itu kan airnya sama ya gitu ya. Nah, jadi gak jauh-jauh beda lah kopi Cibatu itu. Nah, yang bikin kita lebih semangat lagi karena kita menanam sendiri dan selama 3 tahun akhirnya bisa panen sendiri. Kita membuktikan bahwa yang tadinya kita hanya mendampingi petani, saya jadi petani dan bisa memproduksi brand kopi Cibatu sendiri dan bisa berkompetisi di pasar. Bahkan kita banyak mengikuti kegiatan-kegiatan pameran ya di Jakarta, di Bandung, sampai ke luar negeri pun, karena kopi Cibatu, kelompok tani kopi Dukuh Lestari ya di Cibatu itu masuk ke ekosistem PMO Kopi Nusantara di Kementerian BUMN. Nah, PMO Kopi Nusantara itu ya salah satu ekosistem yang mempertemukan dari hulu ke hilir yang punya pemerintah gitu. Nah, kita difasilitasi ikut-ikut pameran tadi gitu. Bahkan yang terakhir kalau beberapa 2 tahun yang lalu kan kopi kita dibawa ke Belanda ya, ininya itu. Nah, tahun ini kita ikut hadir juga dibawa ke World of Coffee Busan di Korea. Itu oleh tim PMO Kopi Nusantara di sana. Jadi ya mungkin ya kopi kita sudah banyak dicicipi oleh
orang luar Orang juga. luar. Dan ketika kita waktu acara kompetisi kopi sama pameran kopi tahun lalu di Jakarta di J-Expo gitu, ya udah banyak dari luar negeri juga yang nih pulang-pulang dari pameran, orderannya itu udah luar biasa. Ya kita yang kelabakan karena permintaannya udah tonase gitu, Iya. tonase gitu, dan kontrak jangka panjang gitu. Itu satu peluang ya, permintaan dari pasar, tapi satu sisi ya kita belum bisa memenuhi itu. Makanya tugas kita itu bersama kelompok tani, kita terus menanam kopi dan meningkatkan produktivitas kopi sehingga ya bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Dan tadi mungkin berarti kopi-kopi yang di nasional maupun yang regional untuk dilombakan salah satunya di Cibatu ya? Enggak? Ya kalau saya sendiri ya, karena beberapa kali ikut kompetisi kopi, ya dari Cibatu gitu. Tapi teman-teman itu sementara kan kalau kopi Garut udah terkenal sejak dulu ya. Ya. Banyak ikut kompetisi kopi gitu. Cuma belakangan ini teman-teman itu agak turun gitu mengikuti kompetisi kopi, tidak dengan yang kopi-kopi yang lainnya gitu. Gunung Halu, Puntang segala macam gitu. Nah, kita juga menghimbau, makanya kemarin ada kompetisi barista juga, ketemu sama pegiat-pegiat kopi. Ya kalau misalkan ada kompetisi kopi, ya petani itu harus bersemangat mengirimkan sampel-sampel kopi gitu. Karena secara umum gitu di Garut, istilahnya itu udah mumpuni mengolah kopinya itu gitu. Kebun kopinya udah bagus-bagus. Tinggal ya kita menaikkan, kalau ikut kompetisi apalagi menjadi juara itu kan naik ya. Naik brandnya itu gitu kan, orang penasaran dari mana, gini. Jadi nah disitulah permintaan akan itu. Makanya kompetisi kopi itu banyak sekali gitu. Itu makanya saya terus kalau ada kompetisi barista, kompetisi kopi yang lainnya, ya itu kesempatan kita untuk mengenalkan kopi. Ada nggak sih Pak tantangan mungkin ya dalam membudidayakan kopi ini? Wah banyak sekali tantangannya itu. Kita juga nanam demplot itu kan 3 hektar, 1,5 hektar gagal. Terakhir itu zaman El Nino itu kebakaran sebagian, tapi untung nggak masuk ke kita. Tapi kopi yang ditanam setahun sebelumnya kan masih kecil, mati semua. Nah, karena kekeringan tadi. Nah itu. Kedua, menjadi petani kopi itu nggak mudah. Setelah saya alami hampir 4 tahun ini. Kenapa? Kopi ditanam dan bisa panen itu 3 tahun. Satu. Kedua, ditanam di ketinggian. Infrastruktur jalannya belum ada. Sampai harus mengangkut pupuk, segala macam itu dipikul. Pupuk kandang aja, kalau dari kandang 7.000. Sampai ke atas itu menjadi 35.000 sampai 40.000. Karena harus ngupah panggul, kayak gitu. Nah, kedua, pupuk juga mahal, susah segala macam kayak itu. Ketiga, akses jalan susah gitu. Jadi banyak hal kenapa di Garut atau di Indonesia produktivitas kopinya itu kalah sama Brazil yang pertama, kalah sama Vietnam, Thailand segala macam. Ya karena kita ditanamnya di area pegunungan dan tradisional. Nah makanya ketika ada PMO Kopi Nusantara, ketika banyak industri kopi, ya jadi semestinya yang diperhatikan juga petaninya. Kalau nggak ada petaninya, ya nantinya susah juga gitu. Jadi harapan kita sebagai petani kopi ya, pertama mudahkan untuk mendapatkan pupuk. Kedua, istilahnya kan bibit, karena tidak semua petani kopi juga bisa membibitkan sendiri. Akhirnya nemu kopi di mana aja tumbuh ditanam gitu. Akhirnya dalam satu kebun itu macam-macam kopinya. Itu yang bisa menurunkan kualitas kopi gitu. Tapi ketika kopi ditanam satu bidang itu sama, misal Arabica, Robusta gitu kan. Arabica juga ada banyak jenisnya ya, ada Tipika, ada Lineage, ada Ateng Super gitu kan. Ya, jadi bagus gitu. Jadi karena pasar itu ketika meminta ada permintaan gitu ya, kita harus mencantumkan spesifikasi kopinya itu. Itu ketat sekali gitu. Kadang-kadang ya banyak permintaan, tapi kita petaninya gitu ya, pemasoknya nggak disiplin gitu. Awalnya bagus, ke sana bagus, ngirimnya nggak bagus lagi, nggak sesuai dengan itu. Akhirnya nggak akan ada order lagi gitu. Berarti itu suatu tantangan juga buat pemasaran ke daerah luas gitu. Kalau dari sisi pemasaran sebenarnya kopi justru kita kekurangan pemasakan, bahkan karena
kenapa istilah tuh menjual kopi itu sekarang itu nggak susah gitu ya? Karena banyak yang mencari. Logikanya gini aja, jumlah kedai di kota-kota besar khususnya gitu ya, di Garut juga udah banyak, itu semakin banyak. Penikmat kopi semakin banyak, otomatis kan permintaan kebutuhan kopi semakin tinggi gitu. Sementara produktivitas kopi kita nggak banyak naik. Nah, akhirnya kayak tahun ini harga sampai melonjak harganya. Sekarang Arabica aja harganya udah nyampe 150 sampai yang 200.000. Robusta bahkan gila-gilaan. 3 tahun ini udah sampai 90.000. Itu siklusnya itu udah nggak masuk akal lah. Yang Robusta itu. Nah, ini peluang gitu bagi masyarakat, bagi petani untuk melirik kopi gitu. Kita memiliki banyak lahan yang belum digarap lah, di gunung itu banyak banget gitu, masih kosong segala macam. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan gitu kan? Kayak gitu. Apa juga ada tantangan nggak sih Pak untuk mungkin produksi dan distribusi juga ke kota-kota? Kalau produksi, alhamdulillah ya kita punya peralatannya juga gitu ya. Karena selain kita memproduksi sendiri, kita juga kan melakukan pendampingan ya, pelatihan-pelatihan dari mulai pelatihan semai, pelatihan menanam, pelatihan pangkas kopi, pelatihan barista, pelatihan prosesor kopi, pelatihan roasting segala macam. Jadi secara produksi ya kita sudah bisa punya kemampuan ya gitu. Ya, problemnya itu cuma satu di kita itu. Kita produktivitas kita belum tinggi gitu. Kita itu saya gitu di Pohon Kopi yang memproduksi kopi Cibatu terjebak karena brandnya Cibatu. Saya nggak mungkin brandnya Cibatu diisi kopi Papandayan, kopi Ciboda segala macam gitu. Makanya ya permintaan tinggi tapi stok kemarin aja udah masuk permintaan order 250 kg Robusta. Udah bubuk dari Agri Telkom, karena kita kan difasilitasi sama mitra kita ya, kita masuk di marketplace Agri Telkom itu untuk para petani untuk yang ekspor impor masuk ke situ, walaupun kita belum ekspor gitu ya, tapi secara pasar kita masuk ke itu permintaan itu udah tonase nggak ini lagi ya Pak, nggak per kilo gitu. Nah, tantangan kita, kenapa kita tidak ingin jojoran menjadi produsen mengikuti permintaan pasar yang tinggi kayak gitu ya, kita mengikuti kapasitas kita sendiri gitu. Kita belum bisa menjadi pemain. Asalnya kita problem kita juga kan SDM kita belum begitu banyak ya kalau khusus untuk Cibatu. Kedua di Pohon Kopi juga kita sedang merintis bisa memiliki gudang. Nah, kalau nggak ada gudang penyimpanan segala macam, kita ada pasokan tonase mau disimpan di mana, nitip atau segala macam gitu, enggak. Tapi fokus kita itu bagaimana kopi Cibatu mutunya dipertahankan, ditingkatkan, bisa berkompetisi. Kedua, petani yang ada di Cibatu semakin tertarik menanam kopi dan saat ini udah mulai banyak. Saya juga kewalahan untuk mensuplai kebutuhan kopinya. Nah, berarti saat ini Pak, menurut Bapak aja untuk melihat nih perkembangan mungkin ya terhadap kopi Cibatu sendiri dan strategi apa yang mungkin bisa meningkatkan lah untuk pemasaran ke daerah luas? Iya, kalau pengalaman saya sendiri ya sebagai petani kopi yang istilahnya itu terjun dari hulu ke hilir ya. Ya, pertama ya meningkatkan kapasitas produksi. Ya, karena permintaan kita melakukan promosi, pemasaran segala macam permintaan tinggi, tapi kalau produksi kita sedikit, kita juga mengecewakan calon buyer juga gitu. Kedua, memperluas area tanam, itu solusinya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pasarnya tadi. Nah, ketiga, petani itu jangan hanya sibuk di kebun aja. Satu, petani harus sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan jejaring di pemasaran. Ikut pelatihan-pelatihan juga gitu. Nah, di situ kita akan bakal ketemu banyak orang, banyak relasi, dan setiap momen kemanapun, ya bawalah sampel kopi.
Ya. Saya ke Jakarta segala macam, pergi kemana-mana saya selalu bawa sampel kopi dan itu dikasihkan di testimoni segala macam itu untuk mengenalkan itu tadi itu. Ketiga, kalau ada acara pameran, manfaatkanlah Ya. kegiatan pameran karena pameran itu pasti banyak pihak lain gitu ya yang ingin tahu gitu. Nah di sanalah kita mempromosikan itu. Ketiga, ya ini kan era digitalisasi ya. Jadi kita juga harus masuk ke ekosistem itu. Alhamdulillah kalau di Kepawon Kopi Salaria kita punya web store sendiri gitu. Jadi kita nggak masuk ke marketplace umum ya, tapi kita jualan kopi secara online itu dari web store kopicibatu.com. Jadi kita tinggal nge-share aja linknya, kita jualan dari mulai jualan bibit kopi, green bean-nya, kopi kemasannya, drip bag, sama yang lain-lainnya tergantung ininya. Nah dari situ ya kita bisa gaul lah istilahnya itu kan. Ya, jadi petani juga ya banyak tipikalnya ya. Emang ada petani yang hanya berkutat di kebun segala macam. Kalau saya kan lahirnya bukan awal dari petani dulu gitu. Saya sebagai pendamping petani yang akhirnya karena sering berinteraksi dengan petani jatuh hati ke kopi gitu. Makanya saya totalitas gitu. Ya, kalau saya pengen jadi pengusaha kopi, ya saya gampang bawa duit berapa ratus juta, borong itu beberapa petani kopi. Tapi saya ingin merasakan gimana sih dengan menanam sendiri, bolak-balik naik ke gunung kayak gitu. Merasakan menjadi petani juga ya. Gitu. Saya kan ngolah sendiri. Gitu. Saya belajar sendiri, ikut pelatihan. Awalnya kita mendatangkan narasumber dari luar. Kita juga belajar. Dan sekarang teman-teman di Pawon Kopi sendiri kan udah menjadi instruktur, udah bisa melatih teman-teman yang lainnya itu. Kapasitas kita belajar ya mentransformasikan ke yang lain juga untuk semakin mengulik ilmu kopi gitu. Ya. Jadi kopi itu ya banyak hal lah yang bisa digarap gitu. Apakah mau mengembangkan jejaring secara bisnisnya, apakah kita untuk kegiatan promosinya, banyak hal gitu yang dari kopi itu yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, cuma kalau dari sisi petani, ya ini kesempatan gitu ya untuk mengembangkan kopi, apalagi permintaan kopi Indonesia itu ke ekspor itu semakin tinggi. Ya. Walaupun Brazil banyak segala macam produsen pertama, kopi Indonesia punya identik. Kita daerahnya vulkanik gitu ya. Dari kopi Gayo sampai kopi Papua itu rasanya berbeda. Itu yang membuat orang di luar negeri itu penasaran. Kalau di kopi Brazil, di kopi Thailand segala macam ya begitu-gitu aja karena datarannya gitu ya. Produksi mereka menang gitu ya. Tapi kalau kekayaan kopi Nusantara, ya kita jagonya lah. Banyak banget gitu. Negara kepulauan kita, gunung kita banyak segala macam. Nah, itu sih keistimewaan kopi Indonesia itu, salah satunya ya kopi Garut, ya kopi Cibatu. Karena kan kalau Garut, apalagi Cibatu dan Indonesia sendiri lah penghasil kopi gitu kan. Ada nggak sih langkah-langkah untuk memastikan lah kopi Cibatu ini memenuhi standar gitu kan, nasional maupun internasional itu sendiri? Itu harus diawali dari saat menanam. Menanam. Jadi kita pastikan kopi yang ditanam itu dari bibit yang unggul. Jelas asal usulnya gitu, jelas kelaminnya gitu. Jangan asal ditanam aja. Kedua, kopi dipelihara dengan baik, apalagi secara organik segala macam itu akan harganya tinggi. Tapi ya itu agak susah juga gitu ya. Kalau untuk menjalankan secara organik itu butuh biaya besar, butuh waktu besar gitu kan. Sementara tuntutan komersil pengen produktivitas tinggi, ya akhirnya pupuk pabrik juga yang dipakai segala macam. Itu tergantung idealisme ya, mau organik, mau segala macam gitu. Nah, satu itu. Kedua, pengolahan pasca panennya. Kalau pengolahan pasca panennya salah, ya kesananya juga salah. Nggak itu gitu. Ya kan kopi pengen diproses secara natural gitu. Natural, tapi hasil dipetik nggak langsung diolah sama disimpan aja direndam segala macam. Udah salah gitu. Kan banyak prosesnya pasca panen itu. Ada full wash, semi full wash, ada fermentasi, ada honey. Ya itu harus petani itu harus menguasai gitu itunya. Kedua, penyimpanan harus diperhatikan gitu. Sama nggak asal nyimpan segala macam, kopi sensitif, bisa kena kutu, kena jamur. Kalau kopi udah kena jamur, apa segala macam, sebagus apapun kopi udah selesai aja. Hasil rasanya, aromanya hilang segala macam. Kedua, seleksi diproses
sortirnya. Jadi kopi ada grade-nya gitu. Ya kita jangan kopi itu langsung disatukan dalam satu kemasan itu nggak jelas grade-nya apa. Itu akan menurunkan kualitas gitu. Ya kita jelasin aja. Pak, pengen grade berapa kopinya? Harganya segini. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, reject. Misalnya, reject ada ya. Reject itu yang nggak ininya. Asalan misalkan atau specialty. Nah, spesialisi prosesnya macam-macam. Spesiality itu dari mulai kadar airnya, yang pecahnya, yang busuk segala macam itu ada kriteria segala macam. Jadi banyak aspek gitu supaya kualitas kopi itu bisa bagus kayak gitu. Jadi parameternya banyak gitu ya. Jadi orang itu kan memahami kopi itu setelah diseduh, oh ini enak atau enggak gitu. Padahal ketika kopi enak atau enggak itu ada proses panjang yang dijalani gitu. Dari mulai di kebunnya sampai ke diseduhnya gitu. Walaupun misalkan kopinya bagus segala macam, nyeduhnya salah. Gilingannya terlalu lembut, terlalu panas segala macam jadi opel, malah jadi pahit. Pengen lembut segala macam karena itu. Jadi kalau bilang, "Oh, ini kopinya nggak enak ya." Kok di sana enak? Kadang-kadang saya punya pembeli juga. Ketika saya nyeduhin sendiri, kopinya sama gitu ya. Enak gitu, enak. Pas jadi seduhnya di rumah, kok jadi nggak enak gitu. Bapak ininya gimana cerita? Oh, Bapak salah. Nggak nyambung itunya, cara nyeduhnya, alatnya, sama green size-nya gitu kan, sama rasionya. Pengennya pekat segala macam gitu. Airnya kebanyakan, terlalu dingin. Nah, itu juga ada pengaruh gitu, Pak. Pak, ada nggak pesan atau peran penting untuk generasi muda lah untuk bagus. industri kopi maupun jadi petani kopi? Iya, bagus sekali ini pertanyaan itu. Pertanyaan itu sejauh mana anak muda saat ini itu untuk minat terjun ke dunia pertanian. Nah, saya prihatin sebenarnya itu. Saat ini petani dalam umum ya, nggak cuma petani kopi aja, petani mau padi, mau palawija segala macam, udah pada tua. Kayak generasinya itu kayaknya tidak berjalan gitu. Bapaknya petani, anaknya nggak mau yang petani karena petani itu capek segala macam, segala macam. Nah, orientasi itu harus dihilangkan gitu. Nah, sekarang itu kita menghadapi ancaman krisis pangan. Indonesia banyak mengimpor pangan segala macam. Salah satunya apa? Karena petaninya berkurang gitu. Itu. Nah, itu peluang kesempatan bagi anak-anak muda untuk terjun ke pertanian. Wah, capek segala macam. Sekarang udah banyak teknologi, udah ada alat segala macam gitu kan. Pupuk udah gampang segala macam. Tinggal kemauan, emang bertani itu nggak mudah gitu. Harus dengan hati, gitu kan. Bapak-bapak kita yang sekarang jadi petani itu menikmati jadi petani itu. Karena sebenarnya kan secara hitungan ekonomi, jadi petani itu menguntungkan. Kita panen bisa menghasilkan berapa banyak ton itu dengan harga yang tinggi segala macam. Sebenarnya di situ. Cuma kan kita rata-rata pengen instan ya, tidak melalui prosesnya itu. Jadi harapannya, anak-anak muda sekarang itu ya cobalah masuk ke entrepreneur petani, mau di petaninya, mau jualannya segala macam banyak. Kedua, Indonesia itu banyak universitas pertanian. Yang sangat disayangkan itu sarjana pertanian itu bukan ke sawah, ke kebun, ke ladang segala macam, tapi masuk ke bank, masuk ke pabrik segala macam. Nah, buat ngapain lama-lama kuliah di kehutanan, di pertanian, ujung-ujungnya kerjanya di perbankan atau jadi di perusahaan. Mestinya kan dari awal ingin kuliah itu ada kemauan gitu. Bekerjanya itu sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, kalau semakin banyak sarjana pertanian, sarjana perikanan, sarjana perhutanan, sarjana yang lainnya itu otomatis kan itu kan semakin banyak yang menjalankan kegiatan-kegiatan di sektor pangan tadi. Ya produktivitas juga akan tinggi gitu. Lah, perbankan, dunia yang lainnya. Jadi jangan ragu untuk terjun ke dunia pertanian. Kebutuhan pangan dunia itu semakin meningkat. Kenapa? Karena jumlah populasi manusia dunia itu semakin bertambah. Penduduk Indonesia pun bertambah. Tiap detik berapa yang lahir, itu pasti butuh makan. Nah,
Jadi berpikirnya salah satu bisnis yang tidak mati adalah pangan. Itu terbukti dari semua kegiatan usaha dan industri semuanya ketika zaman kopi tumbang. Yang naik pertumbuhannya tinggi itu adalah sektor pertanian. Nah, itu salah satu indikator gitu ya, bahwa bisnis pertanian itu menjanjikan gitu. Tinggal kita fokus mau masuk ke sektor pertanian itu di lini apa, mau di kopi, mau di jagung, mau di padi, mau di palawija, segala macam itu punya pasar itu. Masing-masing. Jadi jangan ragu untuk Jadi petani. Kedua, gak punya modal segala macam. Banyak perbankan, banyak pinjol jangka pendek untuk ngebiayai bahan. Istilah tuh susah ngejual segala macam, udah banyak bandar, udah banyak medsos untuk jualan segala macam, istilahnya gitu. Jadi jangan takut lah untuk ketika panen ini mau dijual kemana sih? Kalau kita gaul, kalau kita bisa gitu. Kayak gitu. Mungkin Pak banyak ya perbincangan untuk kopi ini, Mbak. Tapi berhubung mungkin waktu kita hanya pengennya banyak ya. Pengennya kita jalan-jalan nggak cuma di Kelawan Kopi di tempat kita aja, kita kapan-kapan naik ke gunung gitu ya. Lihat sambil nyeduh kopi langsung di sana kan lebih enak ya istilahnya itu. Nah, mungkin Pak cukup kali ini segmen dari Kopi Cibatu ini. Pantengin terus channel YouTube Radar Garut yang memiliki banyak informasi yang informatif. Saya Fitri pamit undur diri, sampai jumpa. Ya, terima kasih dari channel Radar Garut. Mudah-mudahan membawa banyak informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Channel yang menjadi inspirasi untuk banyak pihak, terutama generasi muda. Dan jangan lupa mungkin Pak like, komen dan subscribe. Icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.